Tommy Art 56, keren sekali. Nah. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini nih gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jarak jeruk di aplikasi Motion. Nah oke, yang pastinya kita menggunakan lagu DJ yang lagi viral di TikTok itu ya. Nah oke, makanya buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah oke teman-teman, tanpa berlama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Motion-nya. Nah oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasinya, kalian bisa klik icon plus di bawah. Untuk rasio kalian bisa sesuaikan, pilih yang 9:16, kalian bisa klik buat proyek. Dan di bagian sini kalian bisa langsung klik icon plus di bawah, kemudian kalian bisa pilih audio. Nah untuk lagu DJ-nya ini gua sudah sediakan untuk link downloadnya di deskripsi. Kalian bisa klik lihat semua, kemudian kalian bisa pilih yang album, pilih yang paling atas. Kemudian setelah kalian download, biasanya itu tertera di paling bawah sini, kalian bisa tambahkan aja seperti ini. Nah kemudian bagian sini kalian bisa langsung untuk menandai detik bitnya ya. Dan cara penandaannya itu kalian bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Nah oke, jika sudah pas seperti ini, kalian bisa klik yang detik bitnya ya seperti ini. Kalian bisa klik yang icon sini ya. Nah klik aja biar ada tanda merah seperti ini. Nah jika sudah ada tanda merah, kalian itu sudah selesai untuk menandai ya. Jika sudah ada tanda merah seperti itu. Nah oke, untuk selengkapnya untuk menandai detik bit kalian bisa cek di deskripsi. Nah oke, jika kalian sudah selesai untuk menandai detik bitnya sampai ke bagian akhir, kalian bisa kembali ke bagian awal sini. Kalian bisa langsung klik icon plus, pilih yang media. Kalian bisa tambahkan untuk foto yang ingin kalian edit ya. Di sini gue pakai foto ini aja. Nah untuk di foto pertama kalian bisa panjangkan sampai ke detik 8:28 ya kayaknya itu. Mana gue cari dulu. Nah yang ini ya, kalian bisa panjangkan saja, klik icon yang ke kanan ini ya. Dan bagian sini tambahkan untuk foto yang kedua, kalian bisa tambahkan aja. Nah di bagian sini gue pakai foto yang ini. Kemudian bagian sini kalian bisa panjangkan sampai ke detik 10:22, sisanya kalian bisa hapus. Tambahkan foto lagi yang beda gaya gitu. Nah pakai foto yang mana ya, yang ini aja. Nah kemudian bagian sini kalian bisa panjangkan sampai ke bagian detik yang 12:16. Nah kalian bisa hapus yang sisanya, tambahkan foto lagi. Kemudian di bagian foto sini pakai foto ini aja. Kalian bisa panjangkan sampai ke detik 14:09, kalian bisa hapus. Kemudian di bagian foto terakhir kalian bisa tambahkan untuk fotonya. Kemudian kalian bisa paskan dengan beat musiknya ya. Nah seperti ini, paskan aja. Sisanya kalian bisa hapus seperti ini. Nah oke, di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang awal sini ya, yang paling panjang ini. Klik saja fotonya. Kemudian kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa langsung tambahkan efek. Masuk ke bagian distorsi atau warp, kemudian tambahkan efek ubin atau tailors. Nah untuk di bagian ubin cukup aktifkan untuk mirrornya, klik kembali lagi, klik efek lagi, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek yang obang-abing atau oscillate ya. Kemudian kalian bisa klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian obang-abing, untuk surutnya kalian bisa ubah menjadi 90. Nah oke, 90,0 seperti ini. Kemudian untuk di bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,80 aja. Nah oke seperti ini. Kemudian untuk di bagian magnitude ubah menjadi 20. Klik kembali, klik efek lagi, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Tambahkan efek masuk ke bagian move dan transform, kemudian tambahkan efek yang ayun atau swing. Nah untuk di bagian ayun, untuk frekuensinya ubah menjadi 1,0. Oke seperti ini. Kemudian untuk di bagian sudut tato kalian bisa tambahkan kunci di bagian awal, kalian bisa ubah menjadi sekitar berapa ya, min 2,5 aja. Kemudian di bagian sini kalian bisa ke bagian akhir foto ya. Nah kalian bisa scroll aja di bagian sini. Nah ke bagian akhir sini tambahkan kunci, kalian bisa turunkan menjadi 0. Nah oke, menjadi 0 seperti ini. Nah kemudian masuk ke bagian sudut 2, untuk di bagian akhir kalian bisa tambahkan kunci, ubah menjadi 0 dulu. Nah oke, menjadi 0 seperti ini. Kemudian untuk di bagian yang paling awal sini kalian bisa tambahkan kunci, ubah menjadi 2,5 ya. Nah oke seperti ini ya. Kemudian bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek lagi, kemudian kalian bisa tambahkan efek.
Masuk ke bagian blur, tambahkan efek yang buram gerak atau motion blur. Nah, kalian bisa biarkan untuk di buram geraknya, kalian bisa tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian blur, kemudian kalian bisa tambahkan efek yang pertajam. Klik aja pengaturan standar. Untuk di bagian pertajam ini, untuk yang kekuatannya kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,50. Nah, seperti ini ya. Dan bagian sini kalian bisa klik kembali lagi, klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang warna dan cahaya, tambahkan efek yang paparan gamma. Nah, untuk di bagian paparan atau gamanya, untuk exposure-nya di sini kalian bisa perhatikan ya. Di sini itu tanda bitnya itu agak rumit, kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian sini. Ubah menjadi sekitar berapa gitu ya. Kalian bisa geser ke kiri dikit aja ya, seperti ini. Oke, sekitar 021 ini. Tambahkan kunci untuk di bagian sini, tambahkan ya, ubah menjadi sekitar 1,0. Nah, oke, 1,0 seperti ini. Dan di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci di setiap bitnya dulu seperti ini. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa ke bagian awal sini ya. Kemudian kalian bisa klik yang di bagian sini, klik kurva, pilih yang nomor 2 ya, atur kurvanya itu seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang sini, tambahkan kunci. Nah, untuk di bagian paparan gamanya tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi 0. Nah, oke, 0 seperti ini. Kemudian bagian sini tambahkan kurva, pilih nomor 3 atau kurva itu seperti ini. Nah, oke, seperti itu ya. Kemudian bagian sini tuh kasih kurva itu yang nomor 2, atur kurvanya itu seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci. Pokoknya itu sampai akhir itu seperti ini ya untuk pengaturannya. Sama kok. Kalian bisa klik kembali di bagian sini. Nah, di bagian sini turunkan menjadi 0. Nah, oke, 0 seperti ini ya. Kemudian di bagian sini kalian bisa tambahkan kurva nomor 3 atur kurva ke kiri. Untuk di bagian yang detik yang sini ya. Kurva nomor 2 atur kurvanya itu seperti ini. Kemudian di bagian sini tuh lakukan itu berulang sampai ke bagian akhir ya. Sama kok itu caranya itu. Di bagian sini ubah menjadi 0. Kemudian di bagian sini tambahkan kurva, pilih nomor 3 atur kurva ke kiri. Kemudian di bagian sini kurva nomor 2 atur kurvanya itu ke kanan. Nah, oke, jika kalian sudah selesai untuk yang buat kurva dan atur 0 seperti tadi, untuk di bagian paparan atau gamanya itu seperti ini ya. Nah, untuk pengaturannya itu sama kayak di awal tadi ya, yang gua kasih tahu tadi. Nah, kalian bisa buat aja seperti ini nanti untuk paparan gamanya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik yang mana ya? Klik efek. Kemudian di bagian sini tambahkan efek, masuk ke bagian yang opacity dan visibility. Nah, kemudian kalian bisa tambahkan yang efek yang fade in atau fade out ini ya. Nah, di bagian fade in, untuk di bagian in kalian bisa biarkan menjadi 50, untuk yang di bagian out kalian bisa turunkan menjadi 0. Kemudian bagian sini klik kembali, kemudian kalian bisa klik yang move dan transform. Pilih yang nomor 3 ya di bagian sini, tambahkan kunci untuk di bagian awal. Kalian bisa agak zoom gitu. Zoom aja sekitar berapa ya gitu. Nah, oke, segini aja ya kira-kira. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang detik berikutnya. Di bagian sini tambahkan kunci. Di bagian sini ya kalian bisa tambahkan kunci dekat bit merah ya, seperti tadi di bagian sini. Kalian bisa agak berapa gitu ya. Atur semula ya, kalian bisa atur semula. Nah, oke, atur semua seperti ini. Nah, oke, nanti bakal seperti ini ya. Nah, di awal kurang agak zoom lagi. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa pilih kurva, pilih yang nomor 2 atau kurvanya itu ke setengah ke kanan aja seperti ini. Nah, oke, kemudian itu di bagian yang sini kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa tambah ya, kalian bisa agak zoom aja dikit. Nah, oke, seperti ini. Kemudian ke bit selanjutnya kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa agak zoom dikit. Ulang aja ya. Kalian bisa masuk ke pas tanda merahnya ini ya, kalian bisa zoom dikit gitu. Nah, kemudian kalian bisa ke bit selanjutnya, di bagian sini tambahkan kunci. Untuk di bagian detik 402 ini kalian bisa mundurkan. Nah, oke, mundurkan seperti ini. Untuk di bit selanjutnya tambahkan kunci. Kalian bisa ke detik yang 0428 ini, kalian bisa zoom.
Nah, kayak seperti ini. Kemudian untuk di bit selanjutnya di detik 05/25 ini kalian bisa mundurkan lagi. Nah, ke bit selanjutnya sini seperti ini, tambahkan kunci. Untuk di detik yang 06/22 ini kalian bisa mundurkan lagi. Nah, kemudian di bagian yang bit selanjutnya sini tambahkan kunci. Untuk di bagian detik 07/19 kalian bisa agak zoom. Nah, oke seperti ini. Kemudian untuk di bit yang 08/2 ini, ya ini ya, kemudian kalian bisa mundurkan lagi. Nah, oke seperti ini ya kira-kira. Untuk di bagian sini tuh agak zoom lagi aja. Nah, oke seperti ini ya. Kemudian di bagian sini untuk di bagian kurva itu, maaf di bagian kurva ya, dari awal sini. Nah, kemudian kita bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurva itu setengah ke atas semua ya. Oke seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali. Nah, nanti untuk di awalnya itu hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, oke, kurang lebih bakal seperti itu. Kemudian di bagian sini masuk ke bagian potongan foto yang kedua ini. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa pangkas untuk di bagian detik awal bitnya saja seperti ini. Nah, pangkas saja. Kemudian masuk ke bagian yang kita pangkas tadi untuk di bagian awal, kemudian kalian bisa klik efek, kemudian langsung tambahkan efek. Masuk ke bagian sini tambahkan efek yang ubin ya, di bagian tengah sudah ada, kalian bisa klik untuk ubinnya. Aktifkan untuk minornya, klik kembali lagi, klik efek lagi, tambahkan efek. Tambahkan efek ombang-ambing ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik untuk ombang-ambingnya. Nah, untuk di bagian ombang-ambing untuk surutnya kalian bisa biarkan dulu, masuk ke bagian frekuensi, ubah menjadi 3,50. Nah, oke, 3,50 seperti ini. Untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci di bagian awal, kalian bisa ubah menjadi sekitar 350. Nah, oke, 350 seperti ini. Kemudian untuk di bagian yang akhir tambahkan kunci, turunkan menjadi 0. Kemudian kalian bisa ke tengahnya, klik kurva, pilih nomor 3, atau kurvanya itu ke atas dan ke agak kiri ini. Nah, oke seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik ikon titik 3 di bagian ombang-ambing, kemudian gandakan yang efeknya. Masuk ke ombang-ambing yang bawah, kemudian kalian bisa untuk surutnya ubah menjadi 90. Nah, oke, 90,0 ya seperti ini. Kemudian untuk di bagian maaf, kurang dikit ya. Nah, oke seperti ini. Untuk di bagian frekuensi ubah turunkan aja menjadi 2,50 aja. Nah, oke, 2,50 seperti ini. Untuk di bagian magnitude, untuk di bagian tanda awal kalian bisa ubah menjadi 2,50 juga, 250 ya. Nah, oke, 250 seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek lagi, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Tambahkan efek berang gerak ya, kalian bisa tambahkan aja untuk di bagian tengah sudah ada. Nah, biarkan aja untuk di berang geraknya, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian yang warna, tambahkan efek paparan gamma ya. Di tengah juga sudah ada, kalian bisa klik untuk paparan gamanya. Nah, untuk di bagian paparan atau gamanya kalian bisa masuk ke bagian detik sini, tambahkan kunci. Untuk di bagian awal, maaf, bagian awal sini, tambahkan di awal sini tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 1,0 ya. Nah, oke, 1,0 seperti ini. Untuk di bagian sini klik kurva, pilih nomor 3. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek, kemudian tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek yang regangkan sumbu. Nah, untuk di bagian regangkan sumbu ini, untuk di bagian skala kalian bisa tambahkan kunci. Untuk di bagian akhir, di bagian akhir itu tambahkan kunci ya 1 seperti ini. Kemudian untuk di bagian awal sini tambahkan kunci, naikkan menjadi 1,25. Nah, oke, 1,25 seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke tengahnya, klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu setengah ke atas saja ya. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian masuk ke bagian sudut untuk di bagian yang akhir ya, di awal ya. Nah, untuk di awal itu 0 seperti ini. Untuk di bagian yang akhir tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 210. Oke, 210 seperti ini. Kemudian kalian bisa di bagian sini, kalian bisa jangan kasih kurva ya, biarkan aja seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini kita kasih efek bayangannya, kalian bisa gandakan untuk layarnya dulu. Kalian bisa klik ikon plus, kemudian gandakan satu layar. Nah, untuk di bagian layar yang atas ini, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang blending dan opacity ya. Tambahkan kunci untuk di bagian yang awal, tambahkan kunci. Tambahkan kunci lagi, turunkan menjadi 0, tekan tanda taruh di bagian akhir. Klik kembali, kemudian bagian sini kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang gambar dan tepi, tambahkan efek yang temukan tepi ya.
Nah, untuk di bagian temukan tepi, untuk di bagian sini cukup aktifkan untuk putarnya. Klik kembali lagi, masuk ke bagian yang klik efek. Untuk di bagian ubin, tambahkan kunci untuk di bagian potong di bagian awal. Tambahkan kunci juga di bagian akhir. Masuk ke bagian tengahnya sini ya. Nah, kira-kira seperti ini aja. Tambahkan kunci, kan bisa zoom sekitar 1700 gitu. Nah, oke, 1700 seperti ini. Kemudian di bagian sini tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurva ke kiri. Klik panah ke kanan, klik kurva nomor 2, kalian bisa atur ke kanan. Nah, nanti bakal hasilnya itu seperti ini ya, ada efek bayangannya gitu. Nah, oke gitu, biar kurvanya seperti itu aja. Kemudian bagian sini masuk ke bagian potongan foto yang berikutnya sini. Kemudian kalian bisa klik move dan transform, pilih nomor 3. Tambahkan kunci di bagian awal dan di bagian akhir tambahkan kunci. Nah, di bagian sini tambahkan kunci. Di bagian sini ya. Tambahkan kunci, kan bisa agak zoom gitu. Nah, oke, kemudian di bagian sini tambahkan kunci aja. Kemudian kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu seperti ini. Nah, kemudian bagian sini kalian bisa klik kembali, masuk ke bagian rotasi ya. Kalian bisa tambahkan kunci di bagian awal dan di bagian akhir. Nah, kemudian di bagian sini tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar berapa ya, min 8 aja seperti ini. Kemudian di bagian sini ubah menjadi 8. Nah, oke seperti ini. Kemudian untuk di bagian sini klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu seperti ini. Nah, oke, di bagian sini langsung aja kalian bisa potong untuk fotonya ya, pangkas-pangkas saja jadi bagian kecil seperti ini. Nah, oke, kemudian di bagian sini masuk ke bagian yang foto yang paling awal sini. Kemudian kalian bisa klik efek, langsung tambahkan efek. Masuk ke bagian tambahkan efek yang ubin ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik untuk ubinnya. Cukup aktifkan untuk mirrornya, klik kembali lagi, klik efek lagi, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Tambahkan efek yang ombang-ambing ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik aja untuk ombang-ambingnya. Nah, untuk di ombang-ambing untuk surutnya kalian bisa tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 90. Nah, oke, 90 seperti ini, tekan tanda taruh di bagian paling awal. Kemudian tambahkan kunci di bagian sini, ubah menjadi sekitar min 90. Nah, oke, min 90,0 seperti ini, tekan tanda taruh di bagian yang paling akhir. Klik kembali, kemudian kalian bisa maaf ya, di ombang-ambing tadi untuk di bagian frekuensinya kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,50 aja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci. Untuk di bagian awal ini kalian bisa ubah menjadi sekitar 70 aja ya. Nah, oke, 70 seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian paling awal, tambahkan kunci, turunkan menjadi 0, tekan tanda taruh di bagian paling akhir. Nah, klik kembali, klik efek lagi, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform. Tambahkan efek yang ayun atau swing. Nah, untuk di bagian ayun untuk frekuensinya kalian bisa ubah menjadi sekitar 1,0 aja. Kemudian untuk di bagian sudut 1 kalian bisa tambahkan kunci. Kalian bisa ubah menjadi sekitar min 3 ya. Oke, min 3,0, tekan tanda taruh di bagian awal, tekan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0. Tekan tanda maaf. Nah, oke, tekan tanda taruh di bagian paling akhir. Untuk di sebagian sudut 2 tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 3,0. Oke, 3,0 seperti ini, tekan tanda taruh di bagian awal, tekan tanda turunkan menjadi 0. Tekan tanda taruh di bagian paling akhir. Klik kembali, klik efek lagi, kemudian kalian bisa di bagian sini tambahkan efek. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang tambahkan efek berang gerak ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik aja untuk berang geraknya. Tambahkan efek lagi, masuk ke bagian warna dan cahaya. Tambahkan efek yang paparan gamma. Nah, untuk di bagian paparan atau gamanya kalian bisa masuk ke bagian titik sini aja. Nah, untuk di bagian sini tambahkan kunci, untuk di bagian sini tambahkan kunci lagi. Kalian bisa ubah menjadi sekitar berapa ya? 1,0 aja ya. Nah, oke, 1,0 seperti ini. Kemudian tekan tanda taruh di bagian paling awal. Klik kurva, pilih nomor 3. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek. Nah, di bagian sini klik efek, kemudian kalian bisa klik ikon titik 3, kemudian kalian bisa salin efek. Nah, kemudian bagian sini kalian bisa tempel saja efeknya ini di potongan foto berikutnya ya, di bagian sini. Di 2 potongan foto yang paling sini. Nah, untuk di bagian foto akhir kalian bisa tempel juga. Nah, kemudian bagian foto akhir sini kalian bisa tambahkan efek yang lengkungan gelombang ya. Tempatnya itu di bagian yang distorsi atau wow, kemudian tambahkan efek yang lengkungan gelombang. Nah, untuk di bagian lengkungan gelombang sini, untuk di bagian tahap ya, di bagian tahap sini kalian bisa tambahkan kunci. Kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,45. Nah, oke, tekan tanda taruh di bagian paling akhir, tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 1,87. Nah, oke, seperti ini, tekan tanda taruh di bagian yang paling awal. Kemudian bagian sini klik kurva, pilih nomor 2, atur kurvanya itu ke kanan seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, untuk di bagian sudut kalian bisa ubah menjadi 45.
Nah oke, 45,0 seperti ini. Untuk di bagian jarak kalian bisa ubah menjadi 13,0. Oke, seperti ini ya, 13,0. Kemudian untuk di bagian yang magnitude kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi tekan kunci turunkan menjadi 0 dulu. Tekan tanda taruh di bagian yang paling awal, tambahkan kunci ubah menjadi 5,5. Nah oke, 5,5 seperti ini, tekan tanda taruh di bagian paling akhir. Klik kurva, pilih yang nomor 2 atau kurvanya itu ke kanan. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian di bagian sini untuk yang foto yang sini nanti hasilnya bakal ada efek lubangnya ya, jadi gini. Nah oke, seperti itu ya. Kemudian untuk di bagian foto berikutnya itu sama, kalian bisa tambahkan di bagian sini. Potong dulu untuk di bagian awalnya saja. Kemudian kalian bisa klik foto yang sini, kalian bisa gandakan aja. Nah kemudian kalian bisa salin efek di bagian yang bawah sini, salin aja. Nah kemudian kalian bisa tempel juga di bagian yang sini, di bagian yang bawah ya, sama kayak yang pertama tadi. Nah kemudian di bagian sini kalian bisa salin yang foto yang paling atas, salin. Kemudian di bagian sini kalian bisa tempel di bagian yang paling atas juga. Nah masuk ke bagian yang move dan yang blending dan opacity, tambahkan kunci untuk di bagian awal, tambahkan kunci lagi untuk di bagian yang akhir, turunkan menjadi 0, tekan tanda taruh di bagian akhir. Nah nanti hasilnya bakalan seperti awal ya, ada efek bayangannya gitu. Nah, oke seperti itu, biar aja nggak apa-apa ya. Kemudian bagian sini kalian bisa masuk ke bagian detik sini. Untuk di foto panjangnya kalian bisa klik yang move dan transform, pilih nomor 3. Tambahkan kunci di bagian awal dan di bagian akhir. Tambahkan kunci, kalian bisa zoom aja ya. Nah zoom aja seperti ini. Kemudian untuk di bagian sini kalian bisa tinggal tambahkan kunci aja. Klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu setengah ke atas. Nah kemudian bagian sini langsung aja kalian bisa untuk potong fotonya jadi bagian kecil. Nah masuk ke bagian potongan foto yang paling tengah, kemudian kalian bisa klik ikon titik 3 di kanan atas, balik secara horizontal. Nah kemudian bagian sini kalian bisa salin efek yang di bagian awal sini, salin. Nah kemudian di bagian sini kalian bisa tempel di bagian yang sini aja, yang 2 ya, 2 aja seperti ini. Nah untuk di bagian potongan foto yang akhir kalian bisa salin efek yang ada gelombangnya tadi. Nah kemudian kalian bisa tempel di efek yang sini ya, di potongan foto yang terakhir. Nah untuk di bagian potongan foto yang berikutnya sini kalian bisa tambahkan ya, kalian bisa seperti tadi untuk di bagian sini gandakan. Untuk yang efek bayangannya itu sama yang kayak di awal ya, kalian bisa buat aja seperti yang awal tadi. Nah oke, jika sudah kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang panjangnya ini, kalian bisa klik aja masuk ke bagian yang move dan transform, pilih nomor 3. Tambahkan kunci untuk di bagian yang awal. Kemudian di bagian sini tambahkan kunci, di bagian sini kalian tambahkan kunci. Kalian bisa zoom gitu. Nah zoom aja seperti ini. Kemudian di batch selanjutnya tambahkan kunci, kalian bisa mundurkan. Nah, oke, mundurkan ya seperti ini. Nah oke, awalnya seperti semula. Tambahkan kunci untuk di bagian akhir, kalian bisa agak zoom lagi. Nah oke seperti ini. Kemudian bagian sini tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurva setengah ke atas seperti tadi. Nah oke, kemudian kalian bisa bikin sih, kalian bisa klik kembali langsung untuk potong fotonya saja. Potong aja seperti ini ya. Nah oke seperti ini. Kemudian kalian bisa di bagian sini masuk ke bagian foto yang awal sini, kalian bisa salin efeknya. Nah kemudian kalian bisa tempel efeknya di 2 potongan foto ya. Nah untuk di bagian akhir nanti itu yang efek ada gelombangnya tadi. Nah di bagian akhir sini kalian bisa salin. Kemudian kalian bisa juga tempel di bagian akhir sini. Nah untuk di bagian akhir sini itu kalian bisa potong untuk di bagian awalnya dulu. Nah untuk di efek bayangannya itu kalian bisa lakukan seperti yang di awal. Nah oke, jika sudah kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang panjangnya sini, kalian bisa klik yang sininya, kemudian kalian bisa langsung untuk potong saja seperti ini. Nah untuk di bagian potongan foto yang tengah kalian bisa klik ikon titik 3 di kanan atas, balik secara horizontal. Nah kemudian bagian sini kalian bisa salin efek di bagian yang sini. Nah kemudian kalian bisa tempel di 2 foto ya. Kalau enggak kalian bisa tempel aja sampai ke bagian akhir sini ya, kalian bisa tempel aja juga nggak apa-apa karena ini juga foto terakhir. Nah oke, di bagian sini tuh sudah selesai ya, di bagian sini untuk di efeknya dan juga untuk yang move dan transformnya itu seperti itu. Nah di sini kalian bisa tinggal ekspor, klik ikon kotak di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.